Babi bu, kalau tidak ada makanan, dia bisa makan kotorannya sendiri. Anaknya yang lagi birahi gitu, anaknya perempuan, anaknya laki-laki nih babi ini, Jantan lah. pejantan ini, kalau tidak ada pasangan lain, emaknya bisa dipakai. Yang paling parah lagi bu, anak babi kalau jalan sama emaknya, dia di belakangnya, anak babi ini nunduk. Ibu tahu kenapa dia nunduk kalau jalan di belakang emaknya? Kenapa? Malu karena emaknya babi. Udah nanggapin serius loh Pak. Ya ampun. Enggak bu, sambil guyon bu, sambil guyon, dia nggak tahu serius. Makasih udah bercanda. Soalnya di kampung saya tuh banyak yang pelihara babi ya, kandang babi ya. Jadi itu yang pelihara babi itu tuh mereka tuh harus capek loh. Itu babi itu dimandikan, terus dibeliin vitaminnya, gitu. Dicuci bersih, harus bersih semuanya kandangnya, dikasih vitamin, kasih ini. Jadi model besar juga kalau punya babi di kampung saya ya. Yang jelas kalau ibu baca Imamat 11:7, itu pasti ibu nggak makan babi. Karena perintah Tuhan itu nempel juga di kitab ibu. Iya, di perjanjian lama ada sih. Ada Imamat 11:7. Kenapa dia menjadi halal? Ya Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Jadi yang membuat tadinya haram menjadi boleh, ya tulisan-tulisan Paulus itu tadi bu. Terserah ibu mau ikut mana. Kan Yesus sama sih ya. Waktu hidup benar-benar mengajarkan taat terhadap hukum Taurat Yesus itu bu. Jadi Yesus sama Sia nggak pernah makan babi. Kristen pengikut Yesus kenapa makan babi? Nanti ketemu dia di sana, dipanggil Ibu Sulasri, iya Tuhan, sini lu kok congormu bau babi? Siapa yang nyuruh? Gak mungkin lah Paulus. Tuhan bilang congor, jangan. Enggak bahasa. Gue kalau Betawinya gitu bu, maksudnya kenapa? Iya. Oh iya, iya. Kenapa mulutmu bau babi? Siapa yang nyuruh? Kan gue pernah ngomong babi haram, terus mau jawab apa ya? Itu kan misalnya. Tapi di perjanjian baru bukan Paulus saja sih, Yesus juga ada bilang sih kalau yang masuk ke dalam mulut itu nggak haram, tapi yang keluar dari mulut itu biasanya menajiskan orang gitu, ada sih. Itu Yesus tentang hanya mencuci tangan bu. Itu bukan haram, najis di sana. Harus tangan dibersihkan. Kalau mau kan orang dulu itu nggak boleh pakai sendok bu. Sampai sekarang juga disunahkan itu kalau makan jangan pakai sendok, pakai tangan. Makanya harus cuci tangan dulu. Iya, makanya Itu maksudnya. makanya mungkin orang Kristen sama Katolik itu ya yang masuk ke dalam mulut itu kan nggak ada yang menajiskan, makanya boleh dimakan gitu. Ngeri kali bu. Ngeri kali bu, semua boleh dimakan. Yang penting jangan muntah. Iya, tapi kan ada juga ayat yang selanjutnya yang menuliskan bahwa kita harus berhikmat, makanya makan makanan itu kan kita dikasih hikmat juga, berhikmat mana yang bisa, mana yang dibutuhkan. Tapi ibu tetap makan B2 ya bu ya? Karena di sini nggak ada sih. Kalau saya pulang makan sih. Kurangi lah bu makan sapo. Apa sih lapo ya? Iya, ada lapo tapi itu bukan untuk makan B2, itu biasanya untuk tuak sih bapak-bapak. Kalau B2 itu biasanya kalau acara pesta gitu. Iya. Oh ibu oh iya Nababan ya. Sorry Iya, di Batak. iya. Ya itu aja sih bu. Ya kita sharing, ibu baik ya kita baik gitu. Ya, terima kasih ya Pak sudah menerima saya dengan baik. Tetap kita bersaudara, saudara sebangsa dan setanah air maupun berbeda akidah. Dijamin 100% selama mayoritas Islam di Indonesia, saudara-saudara kita Kristen dijamin aman. Ya, Dan terima kasih. siapapun umat Islam mengganggu saudara kita Kristen termasuk beribadah, kalau mereka beribadah sebagaimana peruntukannya, tolong jangan diganggu. Mereka juga punya hak hidup di Republik ini. Terima kasih. Sebaliknya juga teman-teman Kristen, tolong jangan buat framing-framing juga yang aneh-aneh.
Mari kita hidup berbangsa dan bernegara, bertoleransi saja kita. Gitu. Oh, terima kasih Pak. Bapak baik sekali. Kemarin bos ibu datang ke Indonesia nggak, ke Jakarta Bu, nemuin dia? Nggak ada uang Pak. Jadi saya nonton live aja Pak. Tapi banyak kemarin ada, waduh, pendeta-pendeta yang dari Protestan itu menistakan banget dia. Ibu kalau nonton videonya pendeta MYM, Enggak sih. waduh, mengatakan paus itu begini, terutama mengenai sinanya. Duh, kok bisa ya sesama Kristennya saling kayak gitu ya? Iya ya, aku belum baca sih Pak. Mau dengerin nggak Bu? Waduh, parah banget tuh MYM itu. Benar Bu. Udah tadi sama Bang Zuma. Coba Bang, silakan dipanggil dulu. Tadi Bang Zuma udah iniin tadi. Deh, Dinda, bicara kita mentekon nak kasih ya. Mentekon kata aja Ki. Ngerti nggak bahasa Indonesianya tuh? Mata kok kata aja Ki. Capek Kak menunggu. Capek kak tunggu Ki. Iya. Kita kan cuma ngisi kalau Banyu Mas rehat kita isi. Ya itu. Mana Banyu Mas? Li. Wah, di jalan Kipale. Mau kemana siang? Sore-sore. Ke Bapak sama abang-abang semua aku itu ya, keluar ya. Terima kasih. Iya Bu. Makasih Bu Sulasri. Salam. Makasih Bu Sulasri. Salam. Bang Zuma lagi di jalan rupanya. Ya kan tadi makanya gue bilang. Mm-mm. Waktu hujan sore-sore mau kemana Ki? Tidak ada suara. Jadi mute. Pas jalan rusak ini mau jalan rusak. Daerah mana jalan rusak ini? Banyak goncangan. Goyang-goyang. Suaranya Bang Zuma, suaranya di mute. Ya, udah. Oke teman-teman, makasih semuanya sudah mengisi ruang ini dengan sangat baik. Diskusinya lumayan menyegarkan otak bagi yang berotak, bagi yang berakal, dan membuat stres orang yang sudah semakin stres. Gitu Bang Andi. Ya tugas kita kan hanya menyampaikan. Karena memang kan diperintahkan menyampaikan. Bang Andi luar biasa ini. Jadi terima ya syukur, enggak masalah. Tapi banyak yang nerima juga loh. Nggak banyak yang bersyahadat. Kenapa kamu bersyahadat? Karena saya mendengarkan ke diskusi lintas agama. Kalau Bang Juma itu berorasi, masuk akal. Giliran pendeta saya dengarkan, saya pengen muntah kata dia. Ya saya syahadat aja udah, kan gitu. Aduh. Padahal kalau dipikir apa? Kalau dipikir mereka beragama Kristen ya kan. Itulah yang saya awali tadi pembukaannya Bang Handi. Bahwasanya apabila umat Islam melakukan sebuah kesalahan, agamanya tidak salah, tapi oknumnya. Kenapa? Karena Roh Kudus datang bukan ke orang per orang. Tuhan sudah menanamkan akal ke setiap manusia, ya kan? Jadi tidak perlu lagi diajarin seperti anak kecil, dituntun seperti anak kecil. Tuhan hanya memberikan buku panduan. Nah, nih Quran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran sudah Allah serahkan ke atas muka bumi melalui para nabi. Barang siapa yang mau beriman silakan, mau kafir silakan. Apa buku panduannya? Al-Quranul Karim.
Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak menjalankan Al-Quran, orangnya yang salah, bukan agamanya, bukan kitab sucinya. Nah, berbeda dengan mereka. Mereka semuanya sudah dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus bersama dengan mereka. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, berarti agamanya yang salah. Benar nggak? Karena pada diri mereka itu sudah ada Roh Kudus. Katanya Roh Kudus ini kan menuntun kepada kebenaran. Ketika mereka tidak benar dalam hidup, apalagi seorang pendeta melakukan pencabulan, melakukan pemerkosaan dan seterusnya, maka yang salah bukan lagi kitabnya, yang salah orangnya, yang salah agamanya. Karena di situ sudah ada Roh Kudus. Kalau kita Roh Kudus tadi Al-Quran. Terlepas dari kita, di dalam kita ini cuman ada iman dan akal sehat. Jadi kalau ada umat Islam melakukan kesalahan, jangan salahkan agamanya. Karena agamanya itu Al-Quran sumbernya. Al-Quran tidak mengajarkan oknumnya melakukan itu. Tapi kalau ada dari mereka yang melakukan kemaksiatan, Roh Kudus yang menuntun. Karena Roh Kudusnya ada dalam diri mereka. Maka pertanyaannya, apakah betul Roh Kudus menuntun mereka untuk melakukan pencabulan? Bukan. Berarti yang ada pada diri mereka bukan Roh Kudus, tapi makhluk halus. Bintang timur. Bintang timur. Begitu ya. Kamu ngapain? Beli kopi. Ya mereka ini kan umat Islam itu kalau oknum ya itu ajarannya. Kalau mereka ya itu oknum. Pintar mereka bolak-balik fakta. Nggak bisa Bang Handi. Orang Kristen ketika kita berdiskusi, ketika mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan terhadap kita, apa kata mereka? Kamu tidak ngerti, karena pada diri kalian itu tak ada Roh Kudus. Oke, bisa jadi. Karena Al-Quran belum melekat di sini. Ya kan? Al-Quran belum melekat. Nah, tapi kalian, setiap Kristen ada Roh Kudus kan? Roh Kudus membimbing kepada kebenaran kan? Pada prinsipnya. Tapi faktanya, pendeta, pastor, paus melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada jemaat. Ada yang ngencingin, ya kan? Ada yang memasukkan sesuatu ke jemaatnya dan seterusnya. Siapa yang salah? Oknumnya. Tidak, adalah agamanya yang telah mengatakan pada diri mereka ada Roh Kudus. Padahal itu bukan Roh Kudus. Itu adalah bintang timur. Itu fakta. Ya iyalah. Itu Bang Andi. Yang membuat orang ingkar terhadap perintah Tuhan kan ya pasti iblis. Ya, iblis itu kan nyari teman. Janjinya ya janji happy. Janji happy sementara di muka bumi. Kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, kalau ditanya kok jawabannya Kudus dalam dirinya, kalau ditanya kok jawabannya. Nah, itu dia. Hantu suci Bang Handi, hantu suci. Nah, itu dia. Tapi sehebat apapun Bang Juma, sehebat apapun kita semua ini, yang jelas Bang Juma itu yang menciptakan adalah Yesus. Yang semalam, apa namanya tuh? Botol siapa? Si Indra siapa ya? Ya Indra. Semalam kan? Iya. Indra ya. Lucu kali itu orang itu. Ya. Kaget saya Udah. bilangnya kayak gitu. Apa Karena juga, sudah apa juga. putus asa. Putus asa kan? Nggak tahu mau ngomong apa lagi nih buat Bang Zuma ini. Terpaksa dia bilang, kan Yesus yang ciptakan Bang Zuma, kan gila. Terpaksa saya ganti thumbnail itu. Ya, Ternyata iya. Saya ganti lah biar viralkan teman-teman. Ternyata Bang Juma diciptakan oleh Yesus. Oh buset. Oh Roy itu dah. Terima kasih teman Roy. Ya. Oh iya. Ya Roy. Mau arah kemana gini? Ke atas? Ke lokasi? Mau ini, Kanda. Ini kan musim kemarau. Kita Ya. kejar Desember.
Jadi taman yang ada di sana itu kan mau dihijaukan semua. Jadi saya minta supaya semua tanah itu tak ada lagi tanah terlihat. Saya maunya rumput Jepang. Semuanya gitu. Jadi ini dalam perjalanan menuju ke Taman Tanjung Bunga untuk melihat tanaman yang ada yang menang tender. Dia menangkan, kan saya tenderkan untuk tamannya kan. Oh, mau survei rumput untuk dibawa naik. Oh, untuk tamannya saja itu kan. Telur ratu. Tapi ya mau gimana lagi, kita memang harus dimaksimalkan toh. iya, harus dihijaukan lah. Oh, masuk musim kemarau ya di atas. Iya, kalau musim kemarau di Bolangi itu gersang banget. Gitu ya. Rumput-rumput jadi warna coklat. Iya, tapi alhamdulillah sudah mau dipasangkan semua pipa. Jadi setiap hari setiap hari itu kemudian ada penyiraman. Percuma kita remajakan ini semua bunga, tanaman kalau tidak ada suplai air. Gitu kan dah. Tapi air kan masih lancar kan? Nah ini saya mau kata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya itu kan yang nggak mau MOU kerjasama untuk kerjakan taman. Itu saya mau lihat anunya, stok tanamannya gitu loh. Sal, dia bawa mobil kah? Oh dia dong, masa saya? Oh pepek nih kepalanya. Li, ketemu kita nanti tanggal 15, Li. Insya Allah Ganda. 14. 14. Protokolernya udah sip. Nanti ke Bandungnya nih apa Ganda? Nginap dulu di Jakarta semalam. Jalan ke Bandung. Kan? Ada mobil pun. Naik kereta cepat kan? Oh, bawa mobil. Enggak lah, kereta melulu lu. Itu nggak lewat Bandung. Kalau ke lokasi nggak lewat Bandung, muter jauh. Oh, itu dia. Mas. Ke teaternya naik lagi jauh. Kalau ke Ciater itu lewat dari Jakarta Cikampek keluar Subang lewat Pondok. Berapa jam itu kalau dari Jakarta? Sejam. Oh, dekat. Kita jalan tengah malam bagus, menjelang habis sholat subuh lah jalan. Nah, sampai sana jam 9 sarapan di Sate Marangi. Karena 30 menit sekali kita kan berhenti ngerokok dulu. Nah, gue tahu selera lu, gue juga gitu. Pura-pura gue, aduh mau pipis pada pengen ngerokok gitu. Cari duren. Iya. Pokoknya aku jemput nanti pas di pintu pesawat. Wis. Bang Andi luar biasa ya. Luar biasa. Udah dong, udah koordinasi di sana teman kita. Banyuma kan netizennya banyak di airport, di mana-mana. Iya betul ya. Banyuma itu nggak ngerokok. Dulu pernah saya sama Sadli, saya racunin dia. Pakai apa Li? Pakai apa Li? Apa itu lagi? Iswas apa? Yang sama orang Singapura. Yang sama orang Singapura. Sisa. Sekali Saja ada 4 kilo. Panjangnya 40 meter. sekali sebelah Sumbatu nggak jadi. Sekali sebelah Sumbatu nggak jadi. Bahkan itu? Iyalah, entah apa-apanya rasanya batu bara. Batu bara. Iya kan ya? Iya batu bara. Iya saya nanya pertama. Pakai arang ya. Arang apa sih namanya? Arang pres. Ya.
Tapi itu halal Bang Handi. Halal kalau cisa halal. Dari buah itu. Dari buah-buahan. Wih kalau nggak halal, Fermentasi. udah coba. Apa? Udah coba. Apa? Itu cisa. Iya. Saya isap itu karena kiri kanan orang Arab ngisap semua. Wah ini nggak mungkin ini. Habib ngisap ini kalau haram, nggak mungkin. Saya Yang coba. Sudah habis napasnya belum masuk. Panjangnya itu. Selangnya. Pak Guru Dede. Jadi kupikir waktu itu sudahlah. Emang KPI itu KPI orang Arab, di situ enak nongkrong di situ. Halal semua orang Arab. Ada undangan kepada hal ini. Syukuran anggota yang jadi anggota DPR di Goa. Wih, Masya Allah. Hari ini dia syukuran saya tidak datang. Bilang sahib perutku. Baru live. Sorry teman-teman. Bukannya saya tidak mau ada kakak angkat Tejo ikut yang ini toh. Macoi bos bukan tulu-tului saya mimpikan toh. Mimpi. Jadi saya kan udah lama tidak jumpa ya San ya. Ada berapa bulan kita nggak jumpa? Setahun? Udah sampai ya? 3 bulan juga. Mana ada? 6 bulan udah ketemu. Jadi karena saya rindu sekali sama beliau. Kenapa sih mimpi nih? Ku lihat Ki ada di daerah di Palopo kan, jadi ku WA kan dari mana Ki? Nah, ada perintah Dinda. Tidak Ji. Kenapa aja Ki? Wih, nggak tahu kenapa ini subuh-subuh saya mimpikan Ki, mau ketemu, rindu ke aku yang gitu. Ayo Minda, ayo Mipain ketemu Ki, segera. Ada opung rambe di bawah. Mana? Opung? Opung itu kan? Bukan. Oh bukan ya? Bukan Andi. Opung rambe kayaknya. Gak ada yang minta. Akhirnya janjian kita jumpa ngopi. Padahal itu Kacia biasa kodan dia juga berkhutbah di gereja. Benar-benar kehidupan. Ibu Ayu tadi WA saya gak sempat, dia lagi dinas, dia ke Surabaya tepatan itu. Oh gitu. Tapi Bu Jenderal sanggup sih, memang. Iya. Kalau ini karena kalau agak berat, biar ku suruh ini. Biar kesuruh apa? Suruh keluarga. Janganlah, orang saya udah siapkan. MC Akang. Ada opung rambe di bawah. Bukan. Opung itu ya? Opung naik opung. Opung naik opung. Ya logonya itu, mana opung gak naik? Minta naik opung, saya gak bisa jambak. Gak ngerti gua jambak. Gimana cara jambaknya ya? Kasih masuk. Orang dua itu buat cara jambak. Oh udah saya jambak. Ah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Wah, ini dalam pesawat atau mau kemana ini, Gurunda? Di mobil mau ke Tanjung Pantai Losari. Wih, Pantai Losari, mantap nian. Makan coto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Juma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, abangan. Masya Allah. Ya abangku. Nah ini opung kita nih. Opungku tambah ganteng aja opungku, Masya Allah. Kan terpilih lagi jadi ketua umum. Aku udah bosan masih dipilih lagi aja. Ini lagi kan dah. Kita buka aja sekalian ini wajah ya. Bukanlah yang ganteng itu. Nah, tuh kan Jelma Lampung itu ganteng-ganteng itu. Iya. Di Kam Jelma Lampung di paniku. Andi, saya telepon nanti ada urgen mengenai Surabaya ya. Siapa Bung? Itu kok kenapa jadi rumit ya? Oh iya, buka aja di sini. Alhamdulillah
ibunya melapor ke saya, Opung. Ternyata ada salah koordinasi. Saya bilang kok cowok yang jemput ngaji mualaf kita. Sore pulang tengah malam. Ibunya ngeluh. Ya udah, saya bilang stop. Ya Opung juga kan nelpon. Ya terus tim API udah turun tangan. Ya sekarang guru ngaji yang ke rumah dia, Opung. Gitu. Iya, saya yang suruh itu. Kalau Iya. memang demikian ceritanya, cari ustazah, saya yang bayar ustazahnya berapapun mereka minta, saya yang tanggung jawab, saya gituin. Itu. Tapi maksud saya kok sampai serumit begitu persoalannya gitu loh, bos. Ya biasa Opung, masing-masing kan orang pengen mencari apalah. Itulah, seperti itulah. Nggak, mestinya nggak begitu dong. Kalau memang tidak sanggup ataupun saya sih nggak ada, maaf sebentar, saya nggak ada kurang-kurangnya untuk beramal ya. Tapi kenapa? Tapi saya Nanti kan di belakang layar Opung saya terangin. Ini perintah Opung, ini guru ngaji udah nyampe ke rumahnya Opung. Nih gambarnya. Oh iya. Oh iya, itu dia itu lagi ngaji. Bukan yang ngajari Bang Nasir. Bukan. Itu nanti, bukan ini nih dia nih. Guru ngajinya ini Soalnya si Bang Nasir Melisa. kemarin ngomong sama saya kan. Bukan. Mau ngajarin yang mualaf itu atas perintah Opung katanya. Kalau saya putar lagi ya. Nggak usah, jangan nanti. Nggak, bukan begitu maksud saya. Kalau iya tidak, kita ini kan yang dipegang kan mulut, bukan seperti kerbau yang dipegang hidung kan gitu. Itu yang saya maksud kawan. Kalau ada hal-hal yang lain ya mbok dibicarakan gitu. Kalau apalagi menyangkut mengenai mati, tanggung jawab ya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu loh maksud saya, Andi. Siap Opung, paham. Sampai melebar lebih jauh gitu. Makanya untung diberitahu ke saya cepat waktu itu. Kalau enggak, aduh, panjang urusannya itu kan jadinya. Ya itulah. 4 nelpon. Saya bilang, habis ini kamu telepon Opung lah. Biar Opung, kalau Opung itu langsung kelar urusan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah udah kelar sih. Karena juga anaknya itu kan mau saya bimbing bikin skripsi biar cepat selesai. Karena sekolah kuliahnya anaknya itu kan di tempat kayu bersilang itu. Agak kental juga, kristal juga itu kayu bersilangnya. Nah, jangan sampai bocor dia sudah menghadap kiblat. Kalau nanti mereka tahu kampusnya itu menghadap kiblat, itu langsung di DO itu kurang ajarnya itu. Saya tahu itu karena saya dulu pernah ngajar di situ. Iya, kampusnya kan kayu silang. Iya, kayu silang. Ya, kalau ketahuan mualaf bisa dipersulit skripsinya Opung. Bukan dipersulit, kalau dipersulit sih bisa kita atasin. Apa sih kurangnya kalau soal hal yang begitu dengan saya? Di DO 2 huruf itu yang nggak enak kan. Banyak itu kejadian-kejadian begitu. Yang saya mualafin juga demikian. Ada kalau 4 yang di belakang sawah saya ini kan itu kayu bersilang itu. Banyak itu yang magang di sini. Terus saya kiblatin menghadap kiblat, bocor langsung DO. Di DO, tapi ya alhamdulillah saya tanggulangin dengan yang lain. Tapi nggak, cara-caranya itu kan sudah nggak sehat. Itu hebatnya mereka itu. Padahal saya di Ibnu Khaldun banyak Kristen dulu mahasiswa saya, nggak masalah soal akidah kan. Tapi kalau mereka itu sangat-sangat menentukan sekali, apalagi BHK yang di depan kantor ini, depan kantor dekat kebun saya ini, gitu loh. Nah, Tapi kan bisa diperkerakan kalau gitu Opung. nggak bisa. Nggak bisa ya. Otonomi kampus itu bos, gitu. Seperti kemarin ada kasus rumah sakit pelarangan hijab oleh dokter, kan jadi viral itu Opung. Kan nggak boleh juga. Lain kalau itu. Ini kan masalah kampus otonomi, gitu. Acaranya di mana sih?
acara kita tanggal 12 ini 16 opung. 16. Ya. Acara di mana? Di Ciater opung. Oh, Ciater Lembang. Iya Ciater. Udah masuk Subang sih dia opung. Iya, masuk Lembang. Kalau itu dekat Subang aja lah. Paling dari sini, kalau saya sih paling 1 jam saya bikin selesai itu. Iya. Nggak usah lewat Bandung opung, lewat Cikampek aja keluar Subang. Iya. Ya ini Ucok lagi di sana ini. Lagi barusan pergi ke Ucok ke Subang. Ada kasus ya opung. Ada Sidang. sana. Ya. Gitu. Oh, Ciater. Ya udah kalau gitu. Nanti saya ramein. Saya ikut, mudah-mudahan salah sehat. Itu Pak Roji lagi mau menuju ke sini, dia ngantar jaket saya katanya. Kenapa saya bilang, Bang Burunda Juma kirim jaket api katanya gitu. Ini lagi menuju ke sini. Ya. Nanti kalau Oji nyampe situ tolong semua makanan disimpan ya Bung. Itu paling rakus sama makanan tuh Bung. Kurang ajar. Rumpan aja. Opung di Jakarta. Opung lagi Jakarta. Opung. Iya, baru kemarin dari Kaltim, dari Balikpapan. Oh iya, oke, sip. Kemarin dari Balikpapan. Bang Andi, matanya suruh ditutup lihat rendang samping kantor itu Bang Andi. Bahaya itu nanti Bang Andi. Rumpadan tutup dulu kalau ada si Oji. Suruh tutup dulu. Ya enggak lah. Dan nanti mau saya bungkus 10 potong nanti buat Pak Roji nanti. Keren, mantap. Ini tips sama Baru Roji untuk Handi Celebes biar diantar ke Cempaka Putih. Gitu. Iya, perintahin Ya dia kan, opung. mau kan Handi? Iya, perintahin dia opung, suruh antar ke saya. Kalau nggak mau pelintir kepalanya opung. Oke, saya turun dulu Gurunda Juma, permisi dulu. Ada cangkulan, mau nyangkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adam Lazarus. Kau keturunan iblis, percaya nggak kau? Macam mana aku keturunan iblis? Iblis Ya. mana boleh beranak? Boleh beranak iblis. Aduh. Ya Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu untuk ahli-ahli Farisi Ya, yang kau kan- melawan Yesus. Oke, kau kan ahli Farisi kan? Kau juga termasuk orang Aku Farisi tidak kan? pernah melawan Yesus. Apakah kau termasuk juga ahli-ahli Farisi? Itu untuk orang-orang yang Enggak, sekarang melawan aku tanya. Yesus. Kalian juga Kristen termasuk ahli-ahli Farisi. Kenapa? Bisa kukatakan gitu? Karena kalian mempercayai Paulus, makanya kalian ahli-ahli Farisi. Paham kalian? Sedangkan Paulus orang Farisi. Ketika kalian orang mempercayai yang Paulus, menolak Yesus berarti kalian sebagai juga ahli-ahli Mesias. Farisi. Bapaknya iblis. Apa? Kau menerima Yesus sebagai Mesias atau tidak? Kalau kau tidak terima, bapak kau Nggak ada iblis. urusan ke situ. Itu maksud. Nggak ada itu urusan ke maksud situ. ayat itu. Nggak ada. Kalian percaya nggak Paulus? Percaya? Itu tidak kaitan dengan Paulus. Paulus orang tidak Farisi. pernah melawan Yesus. Paulus orang Farisi. Untuk Belanda dengar. Bapakmu iblis itu adalah untuk orang-orang seperti kau yang menolak Yesus. Paham? Makanya bapak kau adalah iblis. Bapak menurut kau Yesus. itulah. Enak aja kau. Bapak kau lah iblis. Tadi dijelas itu untuk orang Farisi. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan